Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati seluruh hadirin, para alim, para ulama. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan juga rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama bermuajah dalam rangka dialog ilmiah antara Aswaja dengan Salafi Wahabi. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya kelak nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, langsung saja untuk acara di pagi hari ini. Rangkaian acara nanti akan pertama pembukaan, yang kedua nanti akan menyampaikan tentang teknis dan juga rundown acara di pagi hari ini, dialog di pagi hari ini. Untuk kelancaran dan juga berjalannya dialog ini, mari kita buka bersama acara pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, kita cita-citakan dapat tercapai dengan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada rekan kami untuk menyampaikan nanti teknis berjalannya kegiatan dialog ilmiah ini. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma wasilatan li arfa'i darajat. Wassalatu wassalamu ala bahri syafa'ah sayyidil mahbub Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumil ba'si wan nahdhah, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan, teman-teman hadirin yang ada di forum ini, semoga jenengan semua selalu mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Yang saya takdimi ada Ustadz Suhail dan kawan-kawan dari tim saya, ada Kiai Sofyan Sauri, ada Kiai Imam, ada sahabat saya Gus Ahmad Muntaha. Al-Iktifaq wal Ikhtisar, karena ini waktunya sangat terbatas dan sudah terlambat ya, tadinya jam 9, sekarang sudah hampir jam 10 kurang 2 menit. Saya akan memberi sambutan sedikit sebagai penasehat dari Rumah Moderasi. Acara siang hari ini atau pagi ini adalah kita ngopi bareng. Ngopi bareng, bukan debat. Kita adalah ngopi bareng, diskusi bareng. Kalau dalam istilah pesantren itu yo syawir bareng, musyawarah bareng, wasyawirhum fil amr. Dawuhnya Allah. Kita dalam forum ini semuanya akan mencari kebenaran, tidak mencari menang-menangan, tidak. Ini saya tegaskan lagi, di sini tidak mencari menang-menangan, karena tujuan kita kan sama, yaitu menuju surganya Allah. Li'ila'i kalimatillah. Mungkin dari Ustadz Suhaili kan tahu daunnya Sayyidina Ali, mangkana fitolabil ilmi kanatil jannah fitolabi. Artinya apa? Ketika kita pergi dari rumah tujuannya untuk tolabul ilmi, ini kan tolabul ilmi untuk syawir, maka story WA kita adalah on the way surga.
Semoga kita semua menjadi penghuni surga, karena asli kita adalah berKTP surga. Semoga kembali lagi ke surga. Amin Allahumma amin. Terus pada pagi hari ini kalau bahasa kasar-kasaran, yang diajak ngopi itu Ustadz Sofwan Sauri, yang diajak ngopi, yang ngajak ngopi Ustadz Suhaili. Makanya nanti sesuai dengan aturan dari moderator, Ustadz Suhaili ngasih paparan dulu. Nanti kita kalau istilah dalam Basul Masail ada session rotan, kita bukan dibantai, bukan ya, kita bantah secara ilmiah, bukan bantai-bantian, bukan, karena kita adalah saudara muslim, kan muslim kita, beda organisasi nggak masalah, sama-sama warga Indonesia. Kita kan yang penting jangan pernah ganggu yang namanya NKRI. Tujuan kita kan itu, karena kita kan tahu daunnya Mbah Kanjeng Nabi, al mukmin man aminatun nas ala dimaihim wa amwalihim. Jadi santri sejati, mukmin sejati adalah yang selalu menebar kasih sayang, tidak pernah menebar yang namanya teror. La yahillu li muslimin ayyurawi musliman. Artinya nanti kalau di luar, di medsos, jangan di framing yang aneh-aneh lah. Jangan di framing yang aneh-aneh. Kita nggak usah mengikuti netizen yang maha benar. Karena sekarang netizen itu yang maha benar. Bagaimana kita bisa mendidik para netizen biar menjadi netizen yang baik. Mungkin sambutan dari kami akhiri. Yang penting semoga ngopi pagi ini berjalan dengan damai. Wajadilhum billati biasa, yang santai. Yang penting kita punya argumentasi yang kuat. Karena daunnya Kanjeng Nabi gini, idza dhaharatil bid'ah fi ummati wasyuti ma ashabi fal yudhiril alim ilmah. Hadis ini dikomentari oleh Mbah Nawawi dalam Raudhatul Talibin, wa min furudil kifayah al-qiyam bi iqamatil hujat wa halil muskilat fid din. Artinya termasuk fardu kifayah kita sebagai santri adalah untuk membangun argumentasi keagamaan dan mengurai kejanggalan-kejanggalan, muskilat-muskilat masalah agama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Intinya ini kan kita mau meluruskan kan, mencari kebenaran. Semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik dan cukup bermanfaat bagi kita semua yang disampaikan oleh Kiai Haji Ulil Albab Jamaluddin. Tahap berikutnya, marilah kita dengarkan paparan umum dari tim panelis Ustadz Asep Auluddin atau Ustadz Abu Suhail. Waktu 15 menit untuk pemaparan. Waktu dipersilakan. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ustadz Sofwan Sauri yang merupakan senior saya, Ustadz. Walaupun nggak bertemu langsung satu generasi, tapi secara pemikiran dan pergerakan pernah jadi senior gitu ya. Kalau sekarang ya mungkin udah beda dikit dah. Kalau dulu ada, ya bisa dibilang senior saya lah dalam pemikiran dan pergerakan, pernah menjadi senior dalam ideologi. Kemudian yang saya hormati Pak Kiai. Siap. Dan semua undangan yang hadir di sini, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu ya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua. Sebelum saya lebih jauh untuk membahas awal mula ini ya, masalah utamanya, kalau masalah yang lain juga ada gitu. Awal utamanya adalah beliau tuh mengupload tentang hasil diskusi beliau dengan Ustadz Ali Musri ya, dan Abdurrahman Ayub. Kemudian saya mengajak gimana kalau ngulang lagi sesama X gitu, dengan pertimbangan ini itu. Dan alhamdulillah beliau pun menerima untuk bisa adanya dialog ilmiah seperti ini. Dan sebenarnya materi yang kita bahas itu hanya fokus pada pembahasan tentang korelasi antara Wahabi dengan terorisme, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Ustadz Sofyan ya. Jadi tidak lebih dari itu ya. Nah ini juga termasuk rundownnya, yaitu memang
kita sebenarnya tetap tektokan ya untuk menetapkan materi apa yang kita sampaikan. Dan di awal-awal kita memang udah fix hanya fokus pada pembahasan tentang Wahabi dan terorisme, karena sikap tantangan saya ini adalah bentuk sikap reaksi saya terhadap pernyataan-pernyataan Ustadz Sofyan, baik di tulisannya di sosmed maupun di ceramah-ceramah ataupun seminar-seminar yang menyatakan bahwa ada korelasi antara Wahabi dan terorisme, atau dengan kata lain Wahabi adalah embrio dari terorisme. Nah, di situ menurut saya adalah suatu bentuk fitnah. Nah, di sini makanya saya ingin uji tuduhan saya ke beliau adalah fitnah. Sebaliknya beliau silakan menguji saya apakah benar-benar bantahan saya terhadap beliau adalah tuduhan juga gitu. Makanya di sini kita sama-sama untuk secara ilmiah. Nah, kemudian pembahasan yang ingin sampaikan itu sebenarnya masalah Muhammad bin Abdul Wahab ya, berpusat pada sosok Muhammad bin Abdul Wahab gitu. Jadi beliau membuat suatu hipotesa ya, bahwa teroris adalah Wahabi. Wahabi ya berasal dari Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, untuk membantah ini saya cukup menggunakan pujian-pujian para tokoh terdahulu ya di sebelum kita lah ya, seperti ulama Rasyid Ridho ya dari Mesir yang terkenal dengan Al-Manarnya. Beliau memberikan pujian kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian ada juga Muhammad Al-Ghazali, tokoh kaum muslimin, dan yang belum lama meninggal adalah Yusuf Qaradawi ya, belum memberikan pujian kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi tidak ada di antara mereka yang dikenal ketokohannya menyatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang pencetak teroris. Itu yang pertama. Saya cukup menggunakan pujian-pujian dari para ulama ini. Dan juga dari pengarang Nail Ator ya, As-Sakani juga belum memberikan pujian, walaupun ada semacam rucuk dengan pujiannya, tapi itu masih dalam perdebatan. Tapi yang pasti itu ada pujian dari beliau terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kemudian terhadap tuduhan Wahabi mudah mengkafirkan dan membid'ahkan. Nah, cuman gara-gara pada perkara tawasul misalkan istighotsah ya, ini kok dikatakan gampang ngafirin gitu. Padahal soal takfir itu dari dulu juga sudah terjadi ya. Misalkan saya pernah menyampaikan ke Ustaz Sofyan bahwa Imam Al-Ghazali mengkafirkan filsafat, bahkan secara muayyan, 7 hidung. Ibn Arabi, Ibn Sina dikafirkan. Kenapa beliau dan mungkin orang semacam beliau toleran terhadap Imam Al-Ghazali atau Ibnu Tumar yang di Afrika Utara ya, yang membangun dinasti Muwahhidun, yang membantai puluhan ribu lebih ganas dari di zaman Muhammad bin Abdul Wahab yang hanya sekitar, saya punya catatan itu 4.000-an lah ya. Itu lebih parah Ibnu Tumar, dan dia berperan membantai bukan karena sekedar politik, yang dominan adalah karena akidah Asy'ariyahnya. Dan Ibnu Tumar masih dianggap ulamanya Asy'ariyah, dianggap loh. Kalau menggunakan logika, maaf ya Ustaz Sofyan, hanya gara-gara masalah satu hal misalkan istighotsah atau masalah yang beliau sering katakan syirik kubur gitu ya. Karena syirik dustur nantilah kita bahas. Ini dulu masalah Muhammad bin Abdul Wahab dulu. Beliau kalau menggunakan logika beliau hanya gara-gara masalah tawasul istighotsah terus kemudian dikafirkan. Kenapa terhadap Ibnu Tumar enggak mau toleran? Terhadap Imam Al-Ghazali mengenai filsafat kenapa tidak dikafirkan? Atau kenapa tidak dikatakan takfiri Imam Al-Ghazali? Kemudian Wali Songo mengkafirkan Siti Jenar, itu terwujud, ya kan? Mungkin antara Buya Yahya dengan, saya pernah nonton videonya ya, antara Buya Yahya dengan Ustadz ini Bahaya, itu beliau malah mengakui kesesatan, paham itu terwujud. Sedangkan Buya Yahya agak toleran lah. Wali Songo bahkan bukan cuma mengkafirkan ya, tapi dihukum mati kan Siti Jenar. Al-Hala juga pernah dihukum mati. Itu pun di kalangan Asy'ariyah Sufiyah. Takfiri, tapi saya nggak menyebut takfiri ya. Itu masalah setelah hal yang lumrah di dalam hasanah keislaman ya. Nah, itu kalau menggunakan logika Ustaz Sofyan harusnya sama dong, pukul rata, harus adil. Nah, artinya tentang takfiri ya kita jangan
pada satu kelompok kita bilang takfiri, kelompok lain karena dia kelompoknya sendiri tidak dibilang takfiri. Tadi saya sebutkan masalah Ibnu Tumat Al-Ghazali tentang filsafat ya. Terus kemudian masalah Wali Songo yang juga mengkafirkan paham Wahdatul Wujud. Bahkan Said Akil sendiri membela Siti Jenar. Berarti ini ada perselisihan kan dalam masalah Wahdatul Wujud. Kenapa Wali Songo tidak dikatakan takfiri? Said Akil pernah bilang bahwa kalau seandainya saya hidup di masa Siti Jenar, saya akan ada di posisi beliau, pembela. Ini perselisihan loh. Tapi Wali Songo menjatuhkan vonis takfir dan harus dibunuh. Harusnya adil masalah ini ya. Kemudian masalah membid'ahkan itu, masalah masalah takfir ini sebenarnya Ustaz Sofi juga paham lah, ada bab takfir ya, rambu-rambu dalam mengkafirkan ini nggak sembarangan. Dan Ustaz Salafi kita kan harus menghukumi zahirnya ya. Ustaz Salafi yang mainstream, jangan Salafi teroris. Kalau saya bilang bukan Salafi teroris ya, tapi teroris yang ada irisan dengan Salafi. Mungkin Ustaz Sofan bilang Salafi jihadi. Kalau saya ini teroris yang ada irisan dengan Salafi, ada irisan. Jadi bab takfir tuh jelas, hukum perbuatan dengan hukum vonis orang tuh beda ya Ustaz ya. Ustaz paling paham lah masalahnya karena senior saya. Contoh kayak menginjak Al-Quran itu kan perbuatan kafir, orangnya belum tentu kafir. Kita lihat dulu apakah dia karena disengaja dengan kesadaran dia dalam rangka untuk bercanda, ya nanti hakim memutuskan dia bisa dikafirkan. Tapi kalau dia menginjak karena tidak tahu, dikiranya buku biasa kan, perbuatannya kafir, tapi orangnya nggak bisa dikafirkan karena dia nggak tahu kalau itu Al-Quran. Antum paling paham lah, tapi ini hanya mengulang aja ya. Atau karena dipaksa, ada ancaman keluarga yang akan dibunuh. Nah ini kan beda lagi. Jadi ada rambu-rambunya yang sembarangan. Dan faktanya Salafi tidak sembarangan soal kafir. Ini yang jadi hujah saya. Kemudian masalah membid'ahkan. Ya jangankan yang beda kelompok ya, yang sesama kelompok aja. Imam An-Nawawi mengatakan salat raghaib, salat nisfu Sa'ban itu termasuk bid'ah kan? Bahkan mengadani mayit yang mau dikubur, ada sebagian di kalangan antum juga mengatakan bid'ah kan? Itu diantara sesama kelompok lah kita bilang. Ini cuma apalagi beda kelompok, harusnya kita intoleran. Maksud saya kita harus toleran. Jangan karena dia Wahabi kita nggak toleran, tapi karena di satu kelompok kita toleran. Lagi pula kan kalau intoleransi ideologi itu hal lumrah ya. Misalkan saya tidak mengakui syariat tawasul ya. Ada yang bilang tawasul boleh. Kalau saya itu tidak boleh. Ini kan untuk intoleransi saya terhadap paham tawasul kan. Sah-sah saja seperti itu. Sama mungkin tentang penetapan sifat-sifat Allah di kalangan antum. Oh itu nggak bisa, itu sama-sama mujassimah. Bahkan sudah ada yang berani menukil perkataan Imam Ahmad, mujassimah itu kafir. Nah walaupun nggak secara takyin, orang-orang yang isbat terhadap sifat Allah dikatakan kafir, tapi karena menuduh yang isbat terhadap sifat Allah, ayat Allah yang mengenai sifat Allah, dia katakan bahwa ini mujassimah, bahkan sudah mulai nyerempet membawa qaulnya Imam Ahmad, mujassimah itu kafir. Jadi ada semacam kalau dibuat rentetan, isbat sama dengan mujassimah, mujassimah sama dengan kafir. Tapi saya nggak langsung tuduh seperti itu sih, nggak. Cuma itu hanya pengibaratan aja mungkin. Maksudnya supaya hati-hati jangan jadi salafi yang isbat gitu misalkan itu. Nah artinya masalah takfir dan bid'ah itu adalah hasanat Islamanya, hal yang lumrah. Jangan karena kita beda masalah sedikit kemudian kita bilang mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan. Itu kan keyakinan saya. Kalau saya bilang tahlilan bid'ah itu kan keyakinan saya, gak ada salahnya. Dan kenapa harus marah? Itu kita sama-sama muslim loh. Ada yang lebih parah dalam masalah bid'ah. Ini orang yang beda agama mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan. Ini kan tuduhan yang keji. Allah punya anak di forum-forum mereka. Harusnya kita lebih marah dari masalah ini, tapi kita mau toleran dengan orang Islam. Barangkali ada yang Kristen ya. Kita mau bisa toleran dengan orang Kristen, padahal mereka tuduhnya lebih kecil dalam masalah Allah punya anak. Ini kecil sekali kan. Muhammad nabi palsu. Ini kan lebih kecil, tapi kita bisa toleran kan. Kenapa kita cuma masalah saya bilang kita ada bid'ah, kok nggak bisa toleran, dibilang mudah membid'ahkan gitu, bikin gaduh. Nah sekarang gini, kritik ilmiah itu hal yang lumrah terjadi ya. Kritik ilmiah itu lumrah dalam masyarakat, dalam pandangan politik, dalam perbedaan agama ataupun pandangan perbedaan mazhab ya.
Kenapa bisa gaduh? Jangan cuma disalahkan subjek yang mengkritik ya, bisa juga objeknya. Yang mengkritik mungkin dia udah santun, ilmiah, ada dasarnya. Cuman yang jadi objek kritiknya tuh ini apa? Baperan itu gimana? Baperan. Ya misalkan nih, saya sebagai muslim dikatakan Allah punya Tuhan, punya anak. Harusnya saya lebih ganas kan? Wah, ini Tuhan saya dibilang punya anak. Kalau saya baperan, saya bangga tuh Kristen. Jadi gaduh itu kita lihat dari, jangan cuma karena subjek si pengkritik, tapi lihat objek yang dikritik tuh punya mental untuk membalas kritikannya enggak, mampu menertibkan bawahannya enggak, jangan malah ngompor-ngomporin. Bukan ngompor-ngomporin, malah dia pelakunya yang ngomporin, bukan ngomporin bawahan. Jadi seperti itu ya, mohon maaf ya. Yes. Ya mohon maaf ya. Mohon izin Ustaz Asep, waktu saya rasa sudah cukup 15 menit pemaparan. Mungkin sedikit kurikulum tadi dari Ustaz Asep Audi, dari depan, asal dari Tegal, domisili Parung Bogor, kemudian kasus JAD Jaringan Palu, pendidikan S1 pendidikan IPA Biologi UIN Jakarta, kemudian hobi membaca tema-tema sejarah konflik, pemimpinan dan pergerakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Masya Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Asep Awal, Abu Suhail dan juga kawan-kawan semuanya, dan juga para tamu undangan, para kiai, ada Kiai Muntaha, ada Kiai Ulil Absor, ada Kiai Imam, kawan-kawan saya semuanya. Baik, tadi saya akan berbicara begini, terkait apakah betul paham-paham Salafi Wahabi ini menjadi sumber pemikiran teroris Islam, gitu ya, karena nggak semua teror itu juga berasal dari ajaran-ajaran Wahabi, tapi juga banyak teror yang lain. Makanya kita lebih spesifik kepada teroris di kalangan umat Islam itu sendiri. Jadi ada perkataan di Quran Al-Hayat yang terbit pada tahun 2015, yaitu seorang muhaddits Syarif Hatim Al-Auni. Dia seorang ulama lajnah daimah. Dia bilang, ikaru ala qatil at-takfir ad-durar as-saniyah fi ajwibatin najidiyah khianatan lil ummah wal watan. Kata beliau mengatakan, mengingkari adanya hubungan pemahaman-pemahaman takfir, pemahaman-pemahaman mudah mengkafirkan, dengan kitab yang namanya ad-durar as-saniyah fi ajwibatin najidiyah, yang kemudian saya bawa ini kitabnya. Saya cuma bawa kitab 3 ya dari 16 kitab yang nggak mungkin saya bahas di sini satu-satu, berapa bulan kita bisa kaji. Jadi namanya Ad-Durr As-Saniyah fi Ajwibatin Najdiyah. Ini kitab. Kenapa bisa saya katakan sebetulnya apa yang dikatakan oleh Syarif Hatim Al-Auni itu juga kita rasakan semua oleh ikhwan-ikhwan. Jadi dulu kalau antum punya buku namanya Agama Demokrasi yang diterjemahkan dari kitab Syekh Al-Maqdisi yang namanya Ad-Dimokratiyah Dinun. Itu jadi agama demokrasi. Itu semua rujukannya rata-rata kebanyakan Ad-Durr As-Saniyah, Ad-Durr As-Saniyah, Ad-Durr As-Saniyah semua. Gitu. Enggak cuma itu saja. Saya punya kitab namanya Kitab Al-Jami' fi Thalabi Ilmi Syarif. Karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz. Karangan Dr. Said Iman, ulama jamaah jihad, ya, pemimpin jamaah jihad di Mesir. Yang kemudian ada bab iman dan bab kufur. Itu diterjemahkan oleh Ustadz Ubed pada waktu itu di tahun-tahun 2007 dengan judul Kafir Tanpa Sadar. Jadi di bab itu tersebut kutipannya adalah bahwasanya, ya, buku ini sebetulnya untuk membantah kitab Al-Jama' ini, membantah buku kitabnya milik Jamaah Islamiyah di Mesir. Namanya At-Ta'ifah Mumtani Abi Syaukah. Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nama kitabnya adalah Qaulul Qati fi Imtina'i Syara'i. Ya, kemudian diterjemahkan di Solo dengan judul kitab namanya Menolak Syariat. Itu adalah legitimasi syariat, ya, dengan banyak mengutip kitab-kitab di Bidayah wan Nihaya, kemudian ada di kitabnya
siapa Ibnu Taimiyah gitu, bahwa bolehnya memerangi mumtani'ah bisyaukah. Jadi polisi tentara kita ini dianggap sebagai taifah mumtani'ah bisyaukah, kelompok-kelompok yang menolak syariat secara bisyaukah dengan senjata gitu. Nah, mereka ini boleh diperangi, tapi tidak boleh sampai pada taraf mengkafirkan mereka. Karena nanti bicara tentang bolehnya memerangi dengan vonis kafir ta'yin itu berbeda. Tapi kitab ini dibantah lagi oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz, yaitu nama judul kitabnya adalah Al-Jami' fi Talabi Ilmi Syarif. Intinya begini, bahwa memerangi itu juga boleh mengkafirkan secara ta'yin para ansor togut. Maksudnya para polisi dan tentara, kata mereka. Kenapa? Karena mengacak kepada kias bagaimana para sahabat ijma. Ya, sahabat itu ijma terhadap perang melawan Musailamah al-Kadzdzab dan bala tentaranya yang mereka dihukumi dalam satu hukum. Kafir semua. Padahal siokianya pengkafiran kepada para sahabat dan ijma terhadap Musailamah al-Kadzdzab, persoalannya ada persoalan zahirah. Persoalannya ada persoalan yang terang, yang sifat itu maklum minadin. Kenapa? Karena Musailamah al-Kadzdzab ngaku sebagai nabi. Gitu. Jadi kalau kita ngaji di kitab-kitab fikih kayak Sulam Taufik itu pasti ada bab-bab yang namanya yang mengingkari dari perkara yang sifatnya maklum minadin itu dikafirkan gitu. Nah, tapi enggak bagi misalnya hukuman perang kepada Musailamah al-Kadzdzab lalu di-copy paste kepada polisi tentara hari ini yang kesalahannya tuh enggak satu derajat gitu. Apalagi dia pakai dalil misalnya inna fir'auna wa hamana wa junudahu makanu khotiin. Sesungguhnya Fir'aun, Haman dan bala tentara adalah orang-orang yang salah gitu. Makanya para ulama dinamakan ini adalah kias ma'al farid. Jadi kias-kias yang sebetulnya nggak nyambung ini gitu. Makanya kemudian Al-Qaeda sendiri kemudian membuat bantahannya. Di sini saya bawa bukunya. Nah, ini dibantah oleh Abu Yahya Alibi. Bantahan Syekh Abu Yahya Alibi dalam tulisan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz tentang takfir ta'in kepada ansor togut adalah ijma qot'i. Karena dulu dianggap polisi tentara itu kafir. Sebagaimana kasus antum dulu, antum mau menyerang Mako ketika kasus 2018 itu karena kita meyakini bahwa polisi tentara ini adalah jatuh kepada ta'in tadi gitu. Nah, kemudian selanjutnya ahlan wa sahlan buat Jenderal. Ya. Nah, kenapa bisa demikian? Maka muncul kitab namanya ini nama kitabnya namanya Nazarat fil Ijma Qot'i, pandangan selain pandang terhadap klaim ijma. Jadi legitimasi untuk memerangi para polisi dan tentara. Kenapa? Ya, kita kelompok kita dulu menerjemahkan ini karena ada vonis yang dibuat oleh Abu Hattab Saiful Rasul atau Saiful Anam atau Ziban Ustadz Brekile itu bikin kajian tentang bahwa mereka ini sudah jelas jatuh kafir gitu. Karena nanti kalau udah jatuh vonis kafir, itu nanti konsekuensinya adalah halal harta dan halal darahnya gitu loh. Nah, ternyata dari mana pendapat-pendapat kayak begini? Ternyata kitab Al-Jami' itu sendiri, itu kalau saya lihat referensinya kebanyakan kitab Ad-Durar As-Sana fi Ajwibati Najidiyah. Ini saya bacakan di jilid 9 ya. Jadi di jilid 9 itu dikatakan qad balaghani. Nah, di sini gini. Ini yang menulis ini adalah Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Usyai. Jadi masih cucunya Muhammad bin Abdul Wahab. Dia bilang apa? Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Sama amma ba'd dikatakan amma ba'd fa inna qad balaghani anna ba'dhan nas qad ashkala alaihi jihadul muslimin lihail. Jadi telah sampai kepadaku bahwa ada sebagian manusia umat Islam yang qad ashkala alaihi jihadul muslimin. Maksudnya dia muskil ya memerangi yang namanya penduduk al-Ha'il. Ha'il ini kalau di dalam peta itu ada di utara barat daya daripada kota Madinah. Dia perbatasan dengan Najd. Sebelah barat Najd itu ada namanya keemirat yang namanya Ha'il. Nah, dia itu di sini dikatakan halwa syari'un amla ini disyariatkan atau tidak memerangi kelompok kaum muslimin. Apa kata Abdurrahman bin Hasan? Aku billahi taufik ya. Dan aku berkata dengan hidayah Allah al-jihadu masyru'un li ahadil umur, bahwa jihad kepada orang ha'il ini yang masih muslim juga itu adalah syari'iyun, masyru'un, disaikan. Di antaranya adalah bahwa mereka adalah minha al-khuruju
min taati waliul amri muslimin. Karena mereka keluar dari ulil amri. Pertanyaannya buat kita pada saat itu, yang ulil amri itu Turki Utsmani atau Najd gitu, yang dia belum berkuasa secara penuh gitu. Karena dulu orang-orang Mekah Madinah, orang-orang negeri Hijaz itu laporan kepada Ibrahim bin Pasha, Ali Pasha, yang mengatakan bahwa jamaah haji diganggu oleh kelompok Najd. Karena memang pada tahun 1803 dan 04 Najd itu jatuh ke tangan Hijaz itu jatuh kepada gerakan Najd itu yang dipimpin oleh Abdurrahman bin. Nah, di sini yang ada beberapa pengalasan pekafiran. Pertama, karena dia tidak taat kepada waliul amri. Pada sudah waliul amrinya Turki Utsmani. Lalu yang kedua, di sini dikarenakan orang-orang Hayli Ayl tidak mengkafirkan yang namanya ada mutakfir al-musyrikin. Dia tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang musyrik? Karena dia memberikan loyalitasnya, menganggap bahwa otoritas penuh itu ada di Turki Utsmani. Dia dikatakan di sini katakan wa man lam yukafir musyrikin min daulatu Turkiya. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang Turki Utsmani, ya kan, wa ubadul kubur, dan para penyembah kuburan, ya kan, ke ahlul Mekah, sebagaimana penduduk Mekah. Jadi penduduk Mekah itu dikafirkan, Pak. Nanti saya akan sebutkan di juz 1. Kayaknya waktunya nggak cukup. Karena apa? Mekah, Madinah dan sebagainya dikafirkan oleh kelompok ini. Gitu. Sebagaimana kutipan tadi yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Hasan bin Al-Usyeh gitu. Dan ini menjadi apa namanya? Saya masih ingat betul. Ada bukunya Ustadz Aman Abdurrahman namanya Urwatul Wusqa. Mungkin antum dulu punya terjemahannya. Apa kata-kata di situ? Kalau saja Turki Utsmani, Daulah Turkiyah, ya, itu dikafirkan, bagaimana dengan Indonesia? Gitu. Akhirnya inilah yang kemudian menambah ikhwan-ikhwan ini semangat bahwa Indonesia lebih kufur daripada Turki, khilafah Turki Utsmani gitu. Jadi kutipan-kutipan buku-buku itu ternyata juga kemudian itu memicu orang untuk berbuat ekstrim. Yang kedua, ya, 3.600 teroris yang ditangkap oleh para Densus 88 oleh aparat kepolisian kita, ya, apalagi ini sejak 2010 mungkin. Polisi itu kalau nangkap bukan cuma orangnya doang, tapi juga barang bukti dijadikan sebagai barang bukti, buku-buku yang dijadikan referensi. Itu kebanyakan yang ketemu itu adalah kitab-kitab kayak semacam, ada namanya Nawaqidul Iman. Ada yang namanya kitab-kitab misalnya Kitabut Tauhid. Ada namanya ada kitab namanya Risalah Makna Taghut. Karangan juga Muhammad bin Abdul Wahab. Ada Kasfus Syubhat. Kitab-kitab aja yang ketemu. Jadi tidak bisa disimpulkan bahwa kitab-kitab dasar yang dijadikan referensi oleh ikhwan-ikhwan, para jihadis itu, para teroris itu kebanyakan kitab-kitab yang memang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab gitu. Nah, di antara kitab Nawaqidul Iman di sini dan disebutkan kan, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah fi Nawaqidul Iman. Jadi dia Abdurrahman bin Hasan, cucu daripada Muhammad bin Abdul Wahab, dia mengumumkan man lam yukafir au syakka fi fa huwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu dengan kekafirannya, maka dia kafir. Ini yang disebut oleh banyak para ulama jihadis, menyebut ya yang non ISIS, yang kelompok-kelompok jihadi dan sebagainya, bilang bahwa ini yang disebut dengan takfir bitasalsul. Jadi pengkafiran secara berantai. Misalnya Mas Dani, moderator kita, ya, saya Sofyan Sauri tidak mengkafirkan polisi tentara karena memang tadi antum bilang ada syurut, ada dawabitnya gitu. Itu oleh kelompok-kelompok ISIS pada saat itu di zaman kita yang masih murid-muridnya Aman Abdurrahman bilang, kalau antum ragu-ragu dengan pengkafiran polisi tentara hari ini, antum juga kafir. Kenapa? Antum tidak mengkafirkan mereka berarti antum kafir. Yang tidak mengkafirkan Sofyan Sauri karena Sofyan Sauri tidak mengkafirkan polisi tentara, misalnya Mas Dani, itu juga jatuh pada pengkafiran gitu, jatuh pada kekafiran gitu. Ini yang disebut dengan takfir bitasalsul. Dan ini fakta, Pak. Fakta. Makanya kemudian jangan heran ya, sejak itu polisi, tentara dan sebagainya, terutama kantor-kantor polisi itu dijadikan target gitu. Kenapa bisa demikian? Karena kalau mereka nggak memberikan rasa kebencian, tidak memerangi mereka, itu mereka merasa tauhidnya itu belum betul. Karena salah satu tauhidnya itu sempurna itu ada ketika yakfur bitaghut wa yu'min billah. Kufur dulu kepada tauhid, baru beriman kepada Allah, maka dia baru memegang pada tali yang kuat gitu. Ada beberapa kasus saya pernah diundang, waktu itu ada Pak Fangki juga di daerah di Makobrimob, waktu itu tahanan teroris di sana gitu. Ada namanya Haris
Anak 14 tahun, Pak. Dia ditangkap gitu oleh Densus 88 karena mau menyerang kantor polisi. Dia bilang sama saya, kenapa antum mau nyerang polisi? Karena kami merasa tidak menjadi mukmin yang sempurna kalau kami nggak yakfur bitogut. Nah, untuk kufur kepada togut, kata Muhammad bin Abdul Wahab adalah kamu membencinya, kamu memusuhinya, dan kamu memeranginya. Nah, kutipan-kutipan itu banyak sekali gitu. Inilah yang kemudian mereka merasa nggak menjadi seorang muslim kalau nggak mereka mengkafirkan togut dulu, memerangi togut dulu. Maka jangan heran kalau mereka sampai kepada senyum saja kepada mereka, ya itu jatuh pada kekafiran, menjawab salam mereka itu juga jatuh pada kekafiran dan sebagainya. Kenapa? Karena nggak kufur kepada togut. Nah, dari mana istilah-istilah kayak seperti ini? Ya, dari kitab-kitab seperti ini gitu. Nah, di sini yang lebih serem lagi adalah di Ad-Durar As-Saniyah. Cukup, oke. Nah, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.